Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang performance based budgeting. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Listia Umayanti dengan NPM akhir 4106, lalu Raihan Mandiri dengan NPM akhir 4035, lalu Eka Nanda Adiansyah dengan NPM akhir 4162. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama mengenai konsep PBB atau Performance Based Budgeting, lalu terkait prinsipnya, lalu ada juga manfaat, tahapan, indikator, dan terdapat contoh studi kasusnya. Next. Nah, di sini terdapat eh, harapan atau goals yang kita dapat setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, kita mampu memahami tentang prinsip-prinsip performance based budgeting, lalu terkait manfaatnya, tahapan, dan juga terkait indikatornya. Next. Nah, di sini pada materi yang pertama kita akan membahas tentang konsep performance based budgeting. Nah, performance based budgeting ini adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Nah, di sini konsep anggaran yang efektif dan efisien ini berjalan awalnya itu pada awal abad ke-20. Sedangkan konsep pengukuran kinerja dapat ditelusuri kembali ke pertengahan tahun 1970-an. Tetapi akar dari pendekatan berbasis kinerja yang merupakan bagian dari New Public Management atau NPM ini dimulai tahun 1990-an. Nah, asumsi dasar ini yang mengawali munculnya konsep ini adalah bahwa sektor publik dirasa tidak cukup bertanggung jawab kepada masyarakat karena dalam pengelolaan anggaran belum memiliki komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas yang sebagaimana ditentukan di sektor swasta. Lalu terdapat juga berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah berbasis kinerja ini dapat dikembangkan untuk yang pertama melayani berbagai tujuan yang antara lain sebagai pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Lalu yang kedua ada sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah tersebut. Lalu yang ketiga ada sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Nah, manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Lalu yang terakhir ada penganggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Next. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip performance based budgeting. Nah, secara umum prinsip-prinsip anggaran ini berbasis kinerja ini didasarkan pada konsep value for money atau ekonomis efisiensi dan efektivitas. Lalu ada juga prinsip good corporate governance. Nah, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini prinsip yang pertama yaitu prinsip value for money. Nah, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah negara telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini juga terdapat pen- pencapaian value for money ini sering digambarkan dalam bentuk 3E.
Yang pertama, ekonomis. Nah, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan atau mengerjakan sesuatu dengan biaya yang relatif rendah. Lalu yang kedua ada efisien. Nah, efisien ini melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal atau melakukan sesuatu dengan benar. Lalu yang ketiga ada efektif. Efektif ini yaitu sejauh mana sasaran dari kegiatan tersebut dicapai. Lalu prinsip yang kedua ada prinsip good corporate governance. Nah, ini dipahami sebagai suatu kondisi yang mempunyai 8 karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu participation. Nah, participation ini adanya partisipasi dari semua pihak masyarakat luas termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua ada rule of law. Nah, dalam kaitannya dengan sistem penganggaran ini, prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Nah, kan APBN ditetapkan dengan undang-undang. Begitu juga aturan-aturan pelaksanaan. Semua harus mengacu pada undang-undang. Lalu yang ketiga ada transparansi. Nah, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Lalu yang keempat ada responsiveness. Ini sistem penganggaran yang harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal. Lalu yang kelima ada consensus orientation. Nah, ini adalah penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada pada masyarakat luas atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. Nah, penganggaran partisipatif ini didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Nah, hal ini juga terkait dengan perspektif jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana mencapai tujuan pembangunan. Lalu yang keenam ada equity and inclusiveness. Nah, ini adalah kesamaan dan pengikutsertaan. Jika diterapkan dalam sistem penganggaran, maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian golongan saja. Sehingga seluruh masyarakat merasakan bagian dari kebijakan penganggaran dan tidak merasa seolah-olah anggaran yang dibuat oleh pemerintah ini hanya untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada effectiveness dan efisiensi. Nah, anggaran berbasis kinerja ini merupakan cerminan kedua prinsip tersebut. Nah, efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu yang benar. Nah, keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar. Lalu yang terakhir ada prinsip atau karakteristik akuntability atau akuntabilitas. Nah, ini merupakan inti dari proses anggaran. Nah, akuntabilitas ini membuat pejabat yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Nah, audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Next. Oke, selanjutnya yakni manfaat performance-based budgeting. Nah, jadi penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik bisa memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Nah, contoh-contoh manfaatnya ini sebagai berikut. Jadi yang pertama, anggaran berbasis kinerja ini bisa memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Lalu dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja ini, maka akan dengan mudah diketahui program-program mana yang diprioritaskan terlebih dahulu dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program. Lalu yang kedua, penerapan anggaran berbasis kinerja ini adalah hal yang sangat penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan, anggaran yang jelas dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai, maka akan tercipta suatu transparansi karena dengan adanya kejelasan hubungan dengan semua pihak yang terkait dan juga masyarakat, maka akan dengan mudah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Lalu yang ketiga, penerapan anggaran berbasis kinerja ini bisa mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus yang terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Nah, jadi penerapan anggaran berbasis kinerja ini bisa menuntut setiap departemen untuk lebih fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen ini akan dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lalu yang keempat, organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet atau parlemen berada di posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah mana yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja diterapkan. Lalu yang kelima, terdapat ke- terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi kementerian tetap bisa lebih fokus pada program-program atau kegiatan prioritas mana yang untuk yang harus dicapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, pimpinan ini akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin dan tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, anggaran ini memungkinkan untuk adanya peningkatan efisiensi administrasi. Adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan bisa tercipta suatu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Nah, hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. Next. Lalu selanjutnya yakni tahapan penyusunan performance-based budgeting. Nah, yang pertama ini kita harus menentukan visi dan misi yang mencerminkan strategi organisasi, lalu tujuan, sasaran, dan target. Nah, penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target ini merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai, sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Nah, oleh karena itu, penentuan komponen ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga eh, ditentukan oleh masyarakat, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik secara merata. Lalu yang tahapan kedua yakni menentukan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bisa bermanfaat. Nah, di indikator kinerja ini meliputi seperti ada masukan untuk yakni sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada keluaran atau output.
Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Nah, indikator keluaran ini bisa dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Jumlah. Lalu yang selanjutnya yakni kita hasil atau outcome, yakni adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah pasangan foto bahannya terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat ini menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. Lalu yang terakhir ada dampak atau impact. Nah, ini merupakan suatu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi. Dampaknya baru akan terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Nah, lalu tahapan yang ketiga yakni evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program. Nah, di tahapan ini meliputi meliputi kegiatan seperti penyusunan penyusunan peringkat-peringkat dan selanjutnya mengambil keputusan atas program atau kegiatan yang dianggap menjadi prioritas pemerintah. Nah, dilakukannya pemilihan dan prioritas program ini akan mengingat adanya sumber sumber daya yang terbatas sehingga perlu dilakukannya pemilihan prioritas. Lalu yang keempat yakni analisis standar biaya. Nah, analisis standar biaya merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukan analisis standar biaya yang dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Nah, dalam menyusun analis standar biaya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan analisis standar biaya. Lalu yang kelima yakni keuntungan penerapan anggaran berbasis kinerja. Nah, penerapan anggaran berbasis kinerja ini bisa memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Contohnya seperti anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah. Lalu ada penerapan anggaran berbasis kinerja bisa digunakan untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang lebih transparan. Lalu ada penerapan anggaran berbasis kinerja yang bisa mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah dan berbagai manfaat lainnya yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai indikator penyusunan performance based budgeting atau indikator dari penyusunan anggaran berbasis kinerja. Nah, indikator yang ditetapkan dalam performance based budgeting atau penyusunan anggaran berbasis kinerja itu meliputi 3 indikator yaitu yang pertama input atau masukan, yang kedua itu ada output atau keluaran, dan yang ketiga itu ada outcome atau hasil. Nah, input ini tuh merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan itu dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Nah, indikator ini tuh merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan lain sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
Nah, dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi itu dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki itu telah sesuai dengan rencana strategi yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu output atau keluaran yang merupakan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan itu sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator dari keluaran atau output ini adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Nah, dengan membandingkan indikator keluaran organisasi, dapat menganalisis sejauh mana kegiatan itu terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran itu hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukurnya itu dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Nah, oleh karena itu, indikator keluaran atau output ini tuh harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan dari instansi. Nah, yang ketiga itu outcome atau hasil yang merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah atau efeknya itu langsung. Nah, indikator hasil itu adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolak ukur ini tuh menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya, para pembuat kebijakan itu paling tertarik pada tolak ukur hasil dibandingkan dengan tolak ukur lainnya. Namun, untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan itu sering tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi itu perlu untuk mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan. Nah, yang selanjutnya itu ada studi kasus evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Nah, penelitian ini tuh dilakukan pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang menggunakan data realisasi APBD pemerintah daerah pada tahun 2004 sampai 2006 itu sebagai data sebelum penerapan penganggaran berbasis kinerja atau PBB ini. Dan untuk tahun 2008 sampai 2010 itu sebagai data untuk setelah penerapan dari penganggaran berbasis kinerja atau PBB ini. Nah, pengukurannya itu dilakukan melalui 3 rasio, yaitu ada rasio ekonomi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio ekonomi di sini tuh merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD terhadap anggaran penerimaan PAD. Dan rasio efektivitas di sini itu adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD berdasarkan potensi real. Dan yang terakhir, rasio efisiensi itu merupakan perbandingan antara biaya untuk PAD terhadap realisasi penerimaan PAD. Dengan kriterianya yaitu untuk kriteria rasio ekonomis itu yang pertama rasio jika lebih dari sama dengan 100 itu sangat ekonomis. Rasio 90,1% sampai 100% itu memiliki kriteria ekonomis. Dan rasio 80,1% sampai dengan 90% itu kriterianya cukup ekonomis. Dan yang terakhir, eh, eh, yang selanjutnya itu rasio 60,1% sampai 80% itu kriteria cukup ekonomis. Dan yang terakhir itu rasio kurang dari 60% itu tidak ekonomis. Nah, selanjutnya untuk kriteria rasio efektivitas itu yang pertama lebih dari 100% itu sangat efektif. Terus 90 sampai 100% itu efektif. 80 sampai 90% itu cukup efektif, 60 sampai 80% itu kurang efektif, dan kurang dari 60% itu tidak efektif. Untuk rasio efisiensi itu lebih dari 10%
kriterianya sangat efisien, 10-20% itu efisien, 20-30% itu cukup efisien, 30-40% itu kurang efisien, dan lebih dari 40% itu tidak efisien. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis ini tuh untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah itu apakah sesuai dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Nah, selanjutnya, untuk hasil risetnya itu diketahui bahwa dalam rasio ekonomis terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Nah, sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja itu terdapat 77,4% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat ekonomis, 13,97% itu dikategorikan ekonomis, dan 3,22% itu cukup ekonomis. Untuk 2,1% itu kurang ekonomis dan 3,22% itu tidak ekonomis di Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya dalam rasio efektivitas itu tidak terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Nah, sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja itu terdapat 97,84% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat efektif dan 2,15% itu dikategorikan efektif di Provinsi Jawa Timur. Dan dalam rasio efisiensi itu terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Nah, di sini sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja itu terdapat 36,55% kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat efisien. Terus terdapat 38,7 yang dikategorikan efisien dan 22,58% itu dikategorikan cukup efisien. Nah, untuk analisisnya, rasio efektif yang dicapai oleh sejumlah besar pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD itu lebih besar dari target penerimaan PAD berdasarkan potensi real yang dimiliki suatu kabupaten atau kota, baik itu sebelum atau sesudah diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja. Nah, hal ini tuh bisa saja dikarenakan penerapan penganggaran berbasis kinerja itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau bisa juga dikarenakan pemerintah kabupaten dan kota itu membuat target penerimaan PAD berdasarkan potensi real daerahnya tidak terlalu tinggi sehingga pemerintah daerah itu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mencapai target asal telah melebihi anggaran yang telah ditentukan karena sudah dirasakan cukup. Sedangkan rasio efisien yang dicapai oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur ini tuh menunjukkan bahwa rasio efisiensi itu cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nah, rendahnya rasio efisiensi ini tuh berarti pengeluaran biaya yang relatif sedikit. Nah, pemerintah itu dapat menghasilkan output yang optimal. Nah, yang terakhir untuk rasio ekonomis itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini bisa berarti bahwa pemerintah daerah itu berhasil merealisasikan penerimaan PAD ini melebihi anggaran penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya penerapan performance based budgeting itu mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.